gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih. You can breathe all the stars, you can hush the raging storms, yet you for me and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and hide the sun, yet you see me and you hear my every cry. So I surrender to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. Broken steps, broken hearts, you are mending every part. I am safe and I'm covered by your grace. Only you and your light that turn my darkness into dawn. By your blood, death has lost and love has won. So I surrender to the Savior of my soul. Let the weak in me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, daerah kita baru saja melewati suatu bencana alam yang sangat luar biasa. Dampaknya masih terlihat di mana-mana sampai dengan saat ini. Namun saya percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita, tidak menghilangkan damai sejahtera kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Engkau Allah yang setia, yang ada di dalam setiap apa yang kami alami, termasuk dalam suka dan duka yang terjadi seperti saat ini. Engkau Tuhan menuntun dan menyertai kami, memberi kekuatan sehingga kami mampu menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kami, menguatkan kami, memberi pengharapan bagi kami, sehingga kami tetap memandang hari esok dengan apa yang Engkau sediakan, melihat sebagaimana Engkau melihat, sehingga kami tetap percaya dan berjalan di dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seringkali yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami kemajuan dalam hidup kita bukanlah berasal dari luar, melainkan berasal dari dalam diri kita sendiri. Salah satu penghalang tersebut adalah rasa takut. Mengapa? Karena rasa takut membuat orang lumpuh tidak berdaya. Pada dasarnya dalam diri kita terdapat dua rasa takut. Ada rasa takut yang bersifat positif, seperti rasa takut yang merupakan mekanisme perlindungan diri yang menghindarkan kita dari persoalan yang tidak perlu kita alami. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu saudara-saudari takut ditabrak oleh mobil atau sepeda motor, perasaan ini akan membuat Bapak Ibu ketika akan menyeberang jalan, Bapak Ibu akan menoleh ke kiri dan ke kanan terlebih dahulu. Kalau lalu lintas kendaraan Bapak Ibu lihat sudah aman, barulah Bapak Ibu akan menyeberang. Rasa takut seperti ini membuat kita terhindar dari kecelakaan. Namun tidak semua rasa takut bersifat positif. Kebanyakan rasa takut yang ada bersifat negatif. Rasa takut negatif membuat kita lemah dan kehilangan kemampuan untuk dapat hidup dan bertumbuh. Sebagai contoh, rasa takut ketika menghadapi kesukaran, rasa takut untuk menghadapi situasi yang baru, atau rasa takut jika mengalami kegagalan. Semua itu dapat membuat orang mengalami depresi dan tidak mengalami kemajuan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, tindakan pertama yang Yesus lakukan sesudah kebangkitannya dari kematian adalah menolong para muridnya untuk mengatasi rasa takut yang ada dalam diri mereka. Rasa takut karena memandang bahwa keamanan mereka terancam oleh para pemuka agama Yahudi. Sebab 3 hari sebelumnya, para pemuka agama Yahudi di Yerusalem baru saja menangkap dan menyerahkan Yesus kepada penguasa atau penjajah Romawi untuk disalibkan. Rasa takut ini sebenarnya bersifat wajar, karena memang pada saat itu para pemuka agama Yahudi sangat memusuhi Yesus dan para pengikutnya. Namun, rasa takut yang wajar ini dapat bersifat atau berakibat negatif, yaitu dapat melumpuhkan masa depan mereka. Rasa takut ini dapat menumpukan panggilan yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya ketika mereka berada di tepi Danau Galilea, yaitu ketika ia berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku."
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Untuk itu, di hari pertama dari kebangkitannya, ketika para murid sedang berkumpul di suatu tempat dengan hati yang sedang dicekam oleh rasa takut, Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Ia datang untuk membebaskan murid-muridnya dari rasa takut yang membelenggu hati mereka. Peristiwa ini dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya mengajak Bapak Ibu kita membaca bersama-sama dari Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksud dengan hari pertama minggu itu adalah sehari sesudah hari Sabat, atau untuk istilah kita saat ini di masa sekarang ini artinya hari Minggu. Kata Minggu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Domingo dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Portugis, yang artinya adalah hari Tuhan. Disebut sebagai hari Tuhan karena sebagaimana dicatat dalam keempat Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, pada hari pertama dari minggu itu Yesus bangkit dari kematian, yaitu pada hari ketiga sesudah kematiannya di kayu salib. Di ayat 19 yang baru kita baca tadi dijelaskan keadaan murid pada waktu malam atau pada malam itu. Mereka sedang berkumpul di suatu tempat. Pintu tempat mereka berkumpul dalam keadaan terkunci. Mereka bersembunyi dalam ruangan yang terkunci itu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Rasa takut yang dialami oleh murid-murid itu di satu sisi merupakan sesuatu yang wajar. Namun di sisi lain, hal ini dapat berdampak negatif terhadap diri mereka. Sebab tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi penjala manusia seperti maksud Tuhan dalam panggilannya kepada mereka kalau mereka terus bersembunyi dalam ruangan yang tertutup dan terkunci. Jangankan untuk menjadi penjala manusia, menjadi penjala ikan pun mereka tidak akan bisa. Karena tidak bisa orang mencari ikan kalau ia mengurung dirinya di dalam ruangan yang terkunci. Di masa pandemi yang telah kita jalani selama kurang lebih 1 tahun ini, banyak orang sedang mengalami keadaan takut seperti demikian. Seharusnya dan memang adalah wajar kalau kita merasa takut terhadap paparan virus di masa pandemi ini. Sebab jika kita sama sekali tidak merasa takut, maka tentu kita akan bertindak ceroboh dan mengabaikan protokol kesehatan. Akibatnya kita tidak saja membahayakan diri kita sendiri, tapi kita juga dapat membahayakan orang lain. Memang rasa takut terhadap paparan virus adalah hal yang wajar. Namun jika rasa takut tersebut kemudian berkembang lebih jauh, yaitu menjadi rasa takut akan masa depan dan membuat kita terus merasa terancam, maka dampaknya akan bersifat negatif bagi kita. Bersifat negatif terhadap kondisi psikologis kita, bersifat negatif terhadap kondisi atau kehidupan sosial kita, dan bahkan bersifat negatif terhadap kehidupan rohani kita.
rasa takut yang melampaui batas kewajaran ini akan mengakibatkan kita mengalami depresi, membuat kita kehilangan semangat juang, dan akhirnya membuat kita menyerah kepada nasib. Di dalam situasi yang demikian, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Sama seperti yang diperlukan oleh para murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Perjumpaan dengan Kristus seperti yang dicatat pada ayatnya yang ke-20, yang telah menghapus rasa takut dan menggantikannya dengan sukacita. Perjumpaan dengan Yesus seperti yang dicatat di ayat 19, di mana ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Perjumpaan antara orang-orang yang sedang ketakutan dengan Yesus yang membawa pesan secara non-verbal yang berbunyi, "Jangan takut, don't be afraid, jangan takut." Mengapa kita tidak perlu merasa takut? Karena perjumpaan dengan Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian mengandung 3 pesan bagi kita, yaitu yang pertama, Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Benar, Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar telah bangkit dari kematian, dan dengan demikian ia telah mengalahkan maut, di ayat 20 dicatat bahwa ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-muridnya. Tangannya ada bekas luka karena dipakukan pada kayu salib. Lambungnya yang berlubang karena ditikam dengan tombak oleh prajurit Romawi ketika ia tergantung di kayu salib untuk memastikan bahwa dirinya memang benar-benar telah mati. Dengan menunjukkan tangan dan lambungnya itu, Yesus ingin menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa pribadi yang sedang menampakkan diri kepada mereka adalah benar-benar Dia yang telah disalibkan, dan bukan sekedar suatu mimpi atau ilusi di dalam benak atau di dalam pikiran daripada murid-muridnya. Dengan cara itu, Yesus membuktikan dirinya bahwa ia benar-benar telah mati di kayu salib dan bukan sekedar pingsan seperti yang dikatakan oleh orang-orang tertentu sampai pada hari ini. Selain itu, dengan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Yesus juga ingin menegaskan bahwa bukan saja ia telah disalibkan sampai mati, namun ia juga telah bangkit dari kematian dan sekarang berdiri di hadapan para muridnya. Yesus telah bangkit dari kematian karena maut telah ia kalahkan. Ya, Yesus telah bangkit dari kematian karena maut telah ia kalahkan. Kematian yang merupakan kekuatan yang luar biasa besarnya, sedemikian besar kuasanya sehingga kalau kematian itu datang dan menjemput manusia, maka tidak ada kemampuan apapun yang ada pada diri manusia untuk dapat mencegahnya. Kematian yang datang tanpa permisi, kematian datang tanpa dapat ditunda, kematian juga dapat datang tanpa bisa diajak untuk bernegosiasi atau kompromi. Wakil Presiden Indonesia yang ketiga, almarhum Bapak Adam Malik, dikenang orang karena ia suka berkata, semua bisa diatur, semua bisa diatur. Maksud beliau adalah jangan khawatir, semua hal bisa diatasi atau bisa diatur. Memang apa yang dikatakan ada benarnya. Ada banyak hal yang dapat kita atasi dan ada banyak hal yang dapat kita atur, tetapi tentu tidak semua hal bisa kita atur atau bisa kita atasi. Termasuk salah satu di antaranya adalah kematian. Kalau kematian sudah datang menjemput, tidak akan dapat kita atasi. Kalau kematian sudah berdiri di ambang pintu kehidupan kita, kita tidak dapat mengaturnya. Bapak Ibu Saudara, ingat, kematian tidak pernah merasa silau dengan kekayaan yang kita miliki. Kematian tidak pernah merasa gentar dengan pangkat yang kita sandang. Kematian juga tidak luluh dengan banyaknya penghargaan atau gelar akademik yang kita raih.
siapapun orangnya, kaya atau miskin, tua atau muda, orang desa atau orang kota, pemimpin atau rakyat biasa, jika kematian sudah datang, maka yang bersangkutan tidak akan mampu untuk menolaknya. Berarti kematian merupakan kekuatan atau kuasa yang sangat besar yang tak terbendung oleh manusia. Namun kuasa yang ada pada Yesus jauh lebih besar daripada itu. Amin. Kuasa yang ada pada Yesus jauh lebih besar daripada kematian. Amin. Maut telah dikalahkannya dan Yesus telah bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan atau tidak suatu apapun yang mustahil bagi dia. Kuasanya tidak terbatas sehingga tidak ada yang sukar bagi Yesus. Ia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari akan hal ini, dan kesadaran itu bukan hanya sekedar suatu pengetahuan, namun kesadaran bahwa ia yang telah bangkit dari kematian itu hadir dan menyertai Bapak Ibu Saudara, maka tentu yang memenuhi hati Bapak Ibu Saudara adalah damai sejahtera dan bukan rasa takut. Damai sejahtera yang Yesus ucapkan 2 kali kepada para muridnya, yaitu di ayat 19 dan di ayat yang ke-21 yang telah kita baca tadi. Damai sejahtera yang sangat diperlukan oleh orang yang hidup di dunia ini dan yang tidak tergantikan dengan apapun juga. Hal yang kedua, Yesus tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Yesus tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Mengapa? Karena Ia adalah Tuhan. Memang agar dapat menanggung dosa dan hukuman dosa yang seharusnya menimpa manusia, Yesus telah datang ke dunia dengan lahir sebagai seorang manusia. Sebab hanya melalui kehadirannya sebagai seorang manusia, barulah Ia dapat mengalami kematian. Kematian yang merupakan bagian dari hidup manusia. Jika Yesus tidak pernah mengalami kematian, maka kitalah yang harus menanggung hukuman dosa yang sepatutnya ditimpakan atas diri kita. Kalau Yesus tidak hadir sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, maka semua kita akan mati, akan binasa di dalam keberdosaan kita. Di dalam keadaannya sebagai seorang manusia, Yesus dapat merasa lelah, haus, dan lapar. Ia juga dapat merasa takut, seperti ketika ia berada di Taman Getsemani, serta merasakan penderitaan, yaitu ketika ia dianiaya dan disalibkan. Namun melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar manusia biasa, tetapi Ia adalah Tuhan yang telah datang sebagai seorang manusia. Dan karena Ia adalah Tuhan, itu sebabnya Ia tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Untuk menunjukkan hal tersebut, Yesus datang menjumpai para muridnya yang sedang berkumpul di dalam ruangan yang sedang terkunci. Ia tidak masuk ke dalam ruangan tersebut dengan mengetok pintu terlebih dahulu dan berkata, "Tolong buka pintu dulu, saya mau masuk." Tidak. Yesus tidak menggunakan cara itu. Yesus masuk ke dalam ruangan itu, menembus dinding tembok dan pintu yang sedang terkunci. Yesus tidak masuk ke dalam ruangan itu, menembus dinding tembok dan pintu yang sedang terkunci. Ia masuk dan hadir di antara para murid tanpa dapat dibatasi oleh dinding, tembok, maupun pintu yang terkunci. Mengapa? Karena Yesus tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Bila Dia, Yesus yang telah bangkit dari kematian, hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada yang perlu kita takutkan akan hari esok kita. Sama seperti syair dalam pujian yang berjudul Be Still My Soul, lagu yang digubah oleh Katrina von Segel, penulis lagu dari Jerman 250 tahun yang lalu. Syair-syair dalam lagu itu kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tenang teduh, Tuhan di sampingmu, kuat teguh, tanggung deritamu, serahkanlah pada Tuhanmu setiap saat, setianya tetap. Tenang teduh, sobatmu setialah lewat derita, bawa sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Yesus dalam hidup kita dapat kita rasakan antara lain di saat ketika kita bersekutu dengan Dia di dalam doa dan pujian kepadanya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk berdoa, baik secara pribadi maupun melalui doa-doa secara bersama dengan jemaat yang kita lakukan dalam gereja ini setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari bangun ibadah harian setiap hari, pagi, siang, dan malam, baik melalui aplikasi di HP Bapak Ibu ataupun menggunakan buku ibadah harian. Persekutuan dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian akan membawa damai sejahtera dan menghapus rasa takut di dalam jiwa kita. Yang ketiga atau yang terakhir, Yesus tidak dapat dihambat oleh keadaan. Yesus tidak dapat dihambat oleh keadaan. Keadaan yang saya maksudkan sini bukan hanya sekedar keadaan sukar atau sulit di sekitar kita, tetapi juga keadaan kita sebagai manusia yang terbatas. Yesus bukan saja mampu mengatasi kesukaran atau kesulitan yang ada di sekitar kita, Ia juga sanggup menolong kita untuk hidup melampaui keterbatasan kita. Tentu kalau Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk membawa perubahan, hal itu adalah wajar, karena memang Yesus adalah Tuhan. Sehingga sebagai Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, adalah tidak mustahil bagi dirinya untuk membawa perubahan atas dunia ini. Yang mengagumkan bagi kita Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 dituliskan bahwa sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus murid-muridnya. Frasa atau ungkapan sama seperti yang diucapkan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa tugas yang Allah Bapa embankan pada pundak Yesus itu sekarang Ia taruhkan pada bahu para murid-muridnya. Para murid-murid seperti apa? Para murid-muridnya bukanlah orang-orang yang gagah perkasa. Para murid-muridnya bukanlah orang-orang yang terpandang dan kaum cendekiawan atau orang-orang terpelajar. Bukan. Tetapi para murid-muridnya yang adalah orang-orang biasa, hanyalah nelayan yang sederhana dari Galilea. Mereka adalah orang-orang yang melarikan diri ketika Yesus atau guru mereka ditangkap di Taman Getsemani. Dan sekarang orang-orang itu atau murid-murid itu sekarang dalam keadaan takut dan bersembunyi di dalam ruangan yang pintunya sedang terkunci. Tetapi itulah Yesus. Ia tidak dapat dihambat oleh keadaan, termasuk oleh keadaan diri kita yang terbatas. Yesus sanggup memakai orang-orang yang sederhana untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Karena yang terpenting di sini bukan siapa yang Ia pakai, tetapi siapa yang memakai mereka. Yang terpenting di sini bukan siapa diri kita yang diutus Tuhan, namun siapa Dia yang mengutus diri kita. Kita tidak sanggup, tetapi Yesus sanggup. Dan Dia yang akan menyanggupkan kita untuk mengerjakan rancangannya dalam dan melalui hidup kita. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menyerahkan diri ke dalam tangannya. Dan Dia yang akan memakai kita untuk mengerjakan rencananya. Sama seperti kuas yang digunakan oleh Leonardo da Vinci untuk melukis lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal itu. Bukan kemampuan kuas untuk menghasilkan lukisan tersebut, namun kemampuan sang pelukislah yang menentukan. Yang terpenting di sini
bukan kuas yang digunakan untuk melukis, tetapi siapa yang memakai kuas itu untuk melukis. Yang perlu dilakukan oleh kuas adalah menyerahkan diri ke dalam tangan sang maestro, yaitu Leonardo da Vinci. Dan dengan cara demikian, kuas itu akan menghasilkan suatu karya seni terindah di zaman budaya Renaissance. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 2 minggu yang lalu, seperti yang kita ketahui, badai siklon tropis Seroja telah menghancurkan banyak rumah penduduk dan tempat-tempat ibadah, termasuk gereja-gereja di daerah kita di NTT. Termasuk diantaranya ada juga rumah-rumah jemaat-jemaat kita yang terdampak bencana ini. Bencana alam ini tidak saja menelan banyak korban harta benda, tetapi juga korban jiwa. Dan tentu hal ini membuat hati kita menjadi sangat sedih dan terharu. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak berdaya untuk mengatasi beban yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita itu. Namun kalau kita bersedia bertindak dan melangkah dalam penyerahan diri kepada Kristus, maka Dia akan memampukan kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menderita tersebut. Setelah 2 hari pasca bencana, saya dan teman-teman kami dari kantor tempat saya bekerja telah menjadi perpanjangan tangan Allah dalam mengulurkan tangan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan tersebut ada yang kami antarkan secara langsung kepada para korban maupun melalui gereja terdekat di wilayah tersebut. Tidak ketinggalan, istri-istri kami juga telah menggalang dana dan bantuan bagi para korban yang lokasinya berdekatan dengan kantor kami. Bahkan ada gereja yang terdekat, mereka oleh warga gerejanya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi mereka dengan pendetanya bersedia memberikan tenaga mereka, karena itu yang ada pada mereka. Akhirnya pendetanya datang ke kantor, kami fasilitasi dengan kendaraan, kemudian mereka dibawa ke daerah yang terdampak. Yang mereka lakukan apa? Mereka membersihkan rumah-rumah dari lumpur, gereja-gereja dari lumpur. Memang mereka tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan, tapi mereka punya tenaga yang bisa mereka gunakan untuk menolong para korban. Kita bisa menolong saudara-saudara kita yang terdampak dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada atau apa yang belum ada pada kita. Apa yang ada pada kita, itu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, jika Tuhan menggerakkan hati Anda untuk memberikan dukungan, apa yang bisa saudara lakukan? Sumbangan apa yang bisa saudara berikan bagi para korban bencana alam tersebut? Silahkan Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja kita. Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada para korban melalui pelayanan wanita saing ataupun pelayanan image yang ada di gereja kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Allah Bapa mengutus Yesus untuk menghadirkan kasih-Nya di dunia, demikian juga Yesus mengutus kita untuk menghadirkan kasih-Nya bagi mereka yang sedang menderita. Kalau kita menaruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Yesus yang tidak dapat dihambat oleh keadaan akan memakai kita melampaui kesanggupan kita. Kematian dan kebangkitan Yesus telah menyelesaikan semua masalah dan pergumulan hidup kita. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Serahkanlah semua rasa takut dalam hati kita ke dalam tangan Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Rasa takut apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, ingatlah bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Yesus
tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Yesus tidak dapat dihambat oleh keadaan. Sungguh, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dan kalau Yesus yang menyertai kita, maka tidak ada apapun yang harus kita takutkan dalam hidup kita. Jika Yesus yang menyertai kita, tidak ada sesuatu apapun yang harus membuat kita menjadi takut. Don't be afraid. Jangan takut. Jangan takut. Sebab Yesus yang telah mati, namun Ia juga telah bangkit. Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup untuk selama-lamanya, yang telah mengalahkan maut, sehingga oleh kebangkitan-Mu dan ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami dibebaskan dari rasa takut. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam yang baru saja terjadi di daerah kami. Mereka yang sedang ada dalam pengungsian, mereka yang sementara sedang sakit dan belum sempat melakukan renovasi terhadap kerusakan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan Engkau memberi kekuatan bagi mereka, pengharapan bagi mereka. Angkat setiap rasa takut yang ada dalam diri mereka tentang masa depan mereka, karena Engkau telah melakukannya bagi setiap kami. Dengan kehadiran-Mu sebagai manusia, Engkau menanggung setiap penderitaan kami di kayu salib, dan dengan kebangkitan-Mu Engkau telah memberikan kemenangan bagi kami. Demikian kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dan menghadapi bencana ini. Tuhan, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan dari rasa trauma. Engkau pulihkan mereka ya Tuhan dari pengharapan yang hilang ya Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka sehingga mereka tetap memandang hari esok, karena Engkau Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Engkau Tuhan hadir dan menyatakan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Engkau Tuhan hadir dan menyatakan sukacita-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman, biar kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, dan kami dilepaskan dari rasa takut, sehingga kami tetap memandang hari esok yang telah Engkau sediakan bagi kami. Karena hari esok yang Engkau sediakan adalah hari esok yang penuh dengan kegemilangan, penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan, masa depan yang cerah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang melampaui akal dan pikiran kita dilimpahkan bagimu. Keberanian dan kesanggupan dari Tuhan Yesus akan menolong kita untuk menjalani hari-hari di depan kita tanpa rasa takut, karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa dalam ibadah kita di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.